Selamat Hari Natal, Merry Christmas 2021. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan PK, Pembinaan Iman Kristen, dengan tema Asal-Usul Nama-Nama Hari. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara. Nah, setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Asal-usul nama-nama hari. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Mengapa tidak berjumlah 6, 8, atau 10 hari atau dan lain-lain? Ya, mengapa 7 hari dalam 1 minggu? Kata week dalam bahasa Inggris yang berarti minggu itu berarti suatu pembentukan atau penyusunan. Pada waktu lalu, 1 minggu adalah sejumlah waktu di antara hari-hari pasar. Sejumlah waktu di antara hari-hari pasar. Itu biasanya antara 4 sampai 10 hari. Hari-hari pasar, ya. Ya, kita tidak tahu secara pasti sejak kapan 1 minggu terdiri dari 7 hari. Sejak kapan 1 minggu terdiri dari 7 hari? Idenya mungkin datang dari masyarakat Babilonia kuno. Mungkin, ya. Mereka menganggap angka 7 adalah angka keramat. Mereka menyembah 7 benda langit yang mereka dapat lihat, yakni bulan, matahari, dan kelima planet, yaitu Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ya, jadi mereka menyembah 7 benda-benda langit yang mereka lihat, yang mereka bisa lihat. Padahal banyak sekali yang lain yang manusia tidak bisa lihat, ya. Cuma dalam pemahaman mereka pada waktu itu, ya. Kita tahu bahwa masyarakat Ibrani kuno, nah ini Ibrani kuno, juga mengadopsi penghitungan waktu 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, mereka mengadopsi penghitungan waktu 1 minggu sama dengan 7 hari. Ibrani kuno, ya. Penghitungan minggu mereka didasarkan pada kisah penciptaan di dalam Alkitab. Kisah penciptaan dalam Alkitab. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Lihat Kejadian 2 ayat 1-3. Nah, bagaimana dengan, sekarang kita bertanya, bagaimana dengan latar belakang nama-nama hari? Ya, latar belakang nama-nama hari. Yang pertama, Sunday atau hari Minggu. Sunday atau hari Minggu. Ini adalah hari pertama dari setiap minggu. Jadi hari pertama dari setiap minggu bukan Senin, tapi Sunday. Hari pertama dari setiap minggu. Ya. Sunday berarti hari matahari. Hari matahari. Orang-orang Romawi menyebut hari Minggu sebagai Dies Solis atau hari matahari. Dies Solis atau hari matahari. Masyarakat Anglo-Saxons yang tinggal di Inggris menyebut hari ini Sunandaik, juga berarti hari Minggu. Ya, mereka waktu lalu menyebut hari Minggu sebagai Sunandaik, ya, yang berarti hari Minggu juga. Ya, ya, maksudnya hari matahari. Ya. Lalu dengan berjalannya waktu, nama itu berubah menjadi Sunday, dari Sunandaik menjadi Sunday. Oke.
Orang-orang Kristen menganggap hari Minggu sebagai hari kemenangan. Sebab pada hari itulah Yesus bangkit dari kematian. Ya. Yesus bangkit dari kematian. Matius 28 ayat 1-2. Setelah hari Sabat lewat, yaitu hari Sabtu atau hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Puji Tuhan, hari kebangkitan Yesus. Ya. Oke, sekarang Monday atau hari Senin disebutnya. Monday adalah hari kedua dari setiap minggu. Namanya berarti hari bulan. Orang-orang Romawi menyebutnya sebagai Dies Lunae, hari bulan. Orang Anglo-Saxons, Inggris itu ya, menyebutnya Monandaik, yang berarti hari bulan. Kemudian berubah menjadi Monday, kita kenal sekarang Monday, ya. Hari Senin. Oke, sekarang berikutnya Tuesday atau Selasa. Tuesday hari ketiga dari setiap minggu. Yaitu Tuesday adalah hari ketiga dari setiap minggu. Nama itu diambil dari Tyr, dewa perang orang Norwegia, seperti dalam gambar ini ya, Tyr. Orang Romawi menyebutnya sebagai hari yang disebut Dies Martis, yang diambil dari dewa Mar atau dewa perang. Dewa perang. Masyarakat Anglo-Saxons, ya Inggris itu, menyebutnya sebagai Tuesday atau Tuesday. Itu orang Anglo-Saxon. Ya. Kemudian menjadi Tuesday, itulah. Ya, dalam bahasa Inggris disebut Tuesday, hari Selasa. Ya. Yang berikutnya adalah Wednesday atau hari Rabu. Wednesday adalah hari keempat. Nama itu diambil dari Woden atau Odin, yang adalah dewa paling berkuasa dalam kepercayaan orang Norwegia pada waktu itu. Ya, dewa paling berkuasa dalam kepercayaan orang Norwegia. Ya. Orang Romawi menyebutnya sebagai Dies Mercurii atau Mercury's Day, hari Merkuri. Ya. Ini gambarnya, Merkuri. Ya. Merkuri adalah utusan yang tangkas dari para dewa, Ya, ini Merkuri. Orang Anglo-Saxons dari Inggris itu menyebutnya sebagai Wednesday atau Wednesday. Kemudian menjadi Wednesday dalam bahasa Inggris ya, Wednesday. Oke, itu hari Rabu. Sekarang berikutnya adalah Thursday atau Kamis. Hari kelima. Ya. Nama ini berasal dari kata Thor. Thor itu adalah dewa halilintar dari orang Norwegia. Dewa halilintar. Ini gambarnya Thor. Ya. Orang Romawi menyebutnya Dies Jovis atau Yov's Day.
harinya Yov. Yov adalah Jupiter, pimpinan dari para dewa. Orang Anglo-Saxon dari Inggris itu menyebutnya sebagai Thursday atau Thursday, hari Thor. Thursday atau Thursday. Sekarang disebut sebagai Thursday. Ya. Kita sebut Kamis, Thursday. Oke, yang berikutnya adalah Friday, Jumat, Friday. Friday adalah hari ke-6. Nama itu berasal dari kata Frigg, dewi cinta orang Norwegia. Dewi cinta orang Norwegia. Orang-orang Romawi menyebutnya sebagai Dies Veneris atau Venus Day. Venus Day. Ya. Ya kira-kira gini gambarnya. Frigg. Venus adalah dewi cinta mereka. Orang Anglo-Saxon dari Inggris menyebutnya sebagai Frigedaek. Frigedaek yang berarti Frigg's Day. Frigg's Day. Sekarang kita menyebutnya sebagai Friday. Kita orang Indonesia menyebutnya Jumat. Dalam bahasa Inggris Friday. Yang berikutnya Saturday atau Sabtu. Ini adalah hari ke-7. Nama itu berasal dari dewa Saturnus. Dewa pertanian orang Romawi. Dewa Saturnus, dewa pertanian orang Romawi. Orang Romawi menamainya Dies Saturni atau Saturn's Day. Dies Saturni. Saturn's Day. Hari Saturn. Ya. Orang Anglo-Saxon dari Inggris menyebutnya sebagai Saturday. Saturday. Sekarang ini orang Inggris menyebutnya Saturday. Saturday. Nah, orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari Sabat mereka. Iya, hari Sabtu. Ya, Sabat mereka. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Ya. Oke. Nah, jikalau semua nama hari berasal dari nama-nama dewa kafir, apakah orang Kristen boleh memakai nama-nama itu? Itu kan dari nama-nama dewa kafir. Boleh nggak orang Kristen memakai nama-nama itu? Ya. Boleh saja. Karena semua hari, kita harus ingat, semua hari adalah ciptaan Tuhan. Kita sih nggak percaya pada dewi yang dipercaya oleh orang Romawi kuno tadi, tapi kita percaya pada Tuhan. Ya, boleh saja kita pakai nama-nama itu karena semua hari adalah ciptaannya Tuhan. Ya. Masalah nama dewa-dewi itu sebenarnya adalah nama buatan manusia sendiri, nama buatan manusia sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita berpegang pada ajaran Rasul Paulus. Apa itu ajaran Rasul Paulus? Rasul Paulus pernah berkata, Bang, nggak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah dalam tanda kutip ya, huruf kecil ya. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dalam tanda kutip dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu
telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, itu 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Oke. Biarlah kita gunakan setiap hari untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap hari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, semua hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita kalanya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya bukan berarti setiap hari kita kebaktian. Tapi dalam kita bekerja, dalam kita studi kita memuliakan nama Tuhan. Dalam kita bergaul kita memuliakan nama Tuhan. Dalam kita berbisnis kita memuliakan nama Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Amin. Biarlah kita lebih mengerti, lebih mengetahui tentang latar belakang nama-nama hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari-hari terakhir tahun ini Tuhan. Tuhan sudah pimpin hidup kami. Tuhan sudah pimpin negara kami. Tuhan sudah pimpin gereja kami. Tuhan sudah pimpin kota kami. Tuhan sudah pimpin mereka yang diizinkan Tuhan memimpin negara kami, memimpin kota ini. Terima kasih. Dan Tuhan sudah pimpin gereja kami masing-masing dalam tugas-tugas kami. Dalam kondisi seperti ini. Terima kasih untuk hari-hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk tahun yang baru yang tidak lama lagi kami akan masuki. Terima kasih yang percaya Tuhan yang adalah Tuhan semua hari. Tuhan semua makhluk. Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik memelihara kami. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan, kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.